Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, selamat datang di channel YouTube kami yang didedikasikan untuk mengungkap kisah-kisah sejarah yang menarik serta memperdalam pemahaman tentang dunia Islam. Semoga sajian-sajian kami dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Video kali ini akan membahas kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Namun sebelum melanjutkan bahasannya, kami berharap dan mohon tonton dan simak video ini sampai selesai agar bisa dipahami. Nabi Hud alaihi salam. Nama Nabi Hud adalah Hud bin Salah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Sam adalah kakek moyang orang Arab. Adapun Ham adalah kakek moyang orang Habs. Dan Yafits adalah kakek moyang orang Romawi. Kaum Nabi Hud adalah orang-orang Arab yang tinggal di Ahqaf, yaitu bukit-bukit tinggi. Pegunungan ini berada di Yaman antara Uman dan Hadramaut, pada suatu daerah pesisir pantai yang disebut dengan Asyir. Nabi Hud disebut yang pertama berbicara bahasa Arab. Kaum Hud inilah kaum Ad generasi pertama. Mereka tinggal di tenda-tenda yang ditopang tiang-tiang besar. Tentang penyebutan kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Kaum Ad generasi pertama inilah setelah banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Merekalah yang kembali menyembah berhala. Kaum Ad mempunyai sifat yang keras, kafir, congkak dan melampaui batas. Mereka pun menyembah berhala. Akibat sifat dan tingkah lakunya, mereka diazab dengan beberapa kejadian. Di antaranya yaitu kejadian awalnya datang gersang dan keringnya tanah. Akhirnya mereka memohon diturunkannya hujan. Datanglah segumpal awan di langit. Ternyata itu awan yang membawa azab. Datanglah angin laksana kobaran api, mereka diterpa angin. Selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Akhirnya mereka tumbang bagaikan pohon kurma yang telah kosong. Tak menyisakan satu orang pun. Cerita siksaan pada kaum Ad disebutkan dalam Al-Quran. Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Surat Al-Haqqah, ayat 6-8. Nabi Hud alaihi salam sendiri memisahkan diri di suatu tembok bersama dengan orang beriman. Hanya angin yang lembut yang mengusap kulit dan menenangkan jiwa mereka. Nabi Hud alaihi salam dimakamkan di Yaman. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Hud dimakamkan di Masjid Jami Damaskus. Ringkasan tentang Nabi Hud alaihi salam. Nama Hud bin Salah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Masa hidup 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Umur 130 tahun. Diutus jadi nabi 2400 sebelum Masehi, yaitu di usia 50 tahun. Kaum Ad adalah umatnya sebagai ladang dakwah Nabi Hud. Tempat diutus Ahqaf, dekat Yaman. Kisah Nabi Hud alaihi salam dan umatnya kaum Ad diceritakan di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menceritakannya, yaitu
Surat Al-Fajr, ayat 6-8. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Surat Al-Haqqah, ayat 6-8. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Surat Al-Ahqaf, ayat 21. Dan ingatlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Surat Al-Ahqaf, ayat 22. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat Al-Ahqaf, ayat 23. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Surat Al-Ahqaf, ayat 24. Maka tatkala mereka melihat asap itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Surat Al-Ahqaf, ayat 25. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah, mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Yang menunjukkan kenabian Nabi Hud alaihi salam, rajin bersyukur, mengajak kaumnya untuk bertauhid. Ia dijauhkan dari maksiat kaumnya. Itulah sebagian kisah Nabi Hud alaihi salam dengan umatnya, yaitu kaum Ad. Semoga bisa menambah keilmuan kita semua. Nantikan video-video kami berikutnya. Wassalam.